Assalamualaikum guys. Si Molly, kambing Molly disatunya di sini, ternyata bisa-bisa aja. Nah, sekarang kita mau ngeluarin Molly dulu sini. Mal, yuk keluar. Mau ngeluarin Molly buat ketemu sama Mas Hermawan. Nah, Mas, ini aku punya itu. Tapi ini hadiah dari orang. Hai, Masya Allah. Namanya si Molly. Lucu ya? Bukannya Molly sapi ya? Nah, itu dia. Dan ini Molly bukannya sapi, iya. Itu yang mau kita bahas sekarang. Pas ini Molly datang, semua orang nanya kok namanya kayak sapi yang itu. Nanya terus pada mulai penasaran mana Molly. Nah, kita ngomongin tentang si Molly sapi di Asrama Putri, tapi bareng si Coki ya. Oh ya guys, nama itu ya si Coki ya. Nama bocil baru. Nama bocil baru. Nama sapinya itu adalah si Coki. Kenapa dikasih nama Coki? Karena warnanya coklat. Terus ternyata di bahasa Jawa ada Coki, congor kiri alias hidung anjing. Oh Coki lu gitu. Tapi kan emang si Coki mulutnya kayak anjing. Iya. Jalu, ayah punya kado dari Mas Hermawan buat ayah. Sini Jalu. Kan kemarin dapat itu dari teman ayah tuh. Si Molly. Nah ini, kamu lihat dari sini lihat. Tuh lihat. Lucu nggak? Itu dari tadi ada suara yang itu. Ayah kasih nama si Coki lihat deh. kayak anjing itu. Pitbull. Ya. Ini bekas ingus itu loh. Sapi-sapi gede tuh. Sana. Kita bandingkan si Coki dengan si Molly. Meni. Tinggian siapa ya? Yuk. Meni kan dari Mas Hermawan juga. Meni dan Molly dari Mas Hermawan tuh. Yuk kita berkunjung ke Asrama Putri. Jalannya. Jangan deh. Ayo naik nah. Meli jangan pergi. Assalamualaikum. Tuh, itu ada. Nah, tuh, sama si Meni juga ini lebih kecil lagi. Jangan Meli. Baru dipuji. Baru aja diomong. Baru dipuji lu. Nih lihat, si Meni itu paling mungil di sini. Ini lebih kecil lagi. Coki, tempat makan sini aja dia nggak nyampe loh. Wow, ada kipasnya. Dingin banget loh, di dalam sini loh, Oke. Nih, bukan asrama sapi lagi nih. Ini tempat nongkrong angkringan yang paling enak ini. Jadi angkringan. Ya, tinggal dikasih susu jahe. Masya Allah. Licin. Kalau malam kau gue lihat si Meni itu hobi banget tidur di sini. Si Meni, yang lainnya ada di luar. Pada di luar kau malam-malam itu sukanya. Ya. Nah, lu kan licin kan, kamu mau jahil sih. Diam, udah. Tapi ini aku sih nggak akan tinggal di sini si Coki. Satu, juga. Tempat pakannya juga nggak nyampe. Tempat pakannya nggak nyampe. Terus ini juga beresiko sekali. Dia juga tetap kalah makan dengan sapi-sapi yang lain. Ya. Jadi kalau dikasih makan mesti yang diambil yang besar-besar. Iya. Dia nggak ada kesempatan untuk makan sendiri. Jadi kayaknya si Coki di kandang siapa? Salsa. Sama Salsa, nggak apa-apa? Aman. Oke. Sama Salsa, Jen. Nanti tinggal diperhatiin aja kira-kira si Bona menerima nggak dengan kehadiran si Coki. Oke. Kalau Salsanya, man. Kalau dia ikut nyusu gimana? Kayaknya enggak. Nah, nerima enggaknya ntar si Bona bisa gimana? Ya pakai kepala. Kalau disuruh-dukin sama si Bona berarti si Bona nggak nyaman dengan kehadiran si Coki. Oke. Ini lihat ke kolong si Meli. Lewat kolong Meli dia saking kecilnya. Astagfirullahaladzim. Tapi guys, Mas Hermawan, maaf ya, aku mau ada berita duka sebetulnya. Iya. Nih teman-teman yang nonton juga pada nanyain, Molly mana? Malah datang domba namanya Molly juga. Jadi mohon maaf banget, Molly tidak selamat. Karena selama ini tuh kan Molly itu datang udah kayak wayang kulit tuh. Di sini alhamdulillah bisa gemuk lagi. Terus udah gitu juga udah mulai bisa lari-lari dan lain-lain. Nah pas di sini ternyata emang si
Meli itu kan ngerajain banget tuh. Dan si Molly itu sapi yang nggak pernah ngelawan. Kalau yang lainnya tuh diapa-apain sama Meli masih ngelawan. Kalau si Molly itu nggak ngelawan sama sekali. Bahkan pernah diseruduk sama si Barry aja, dia diem aja. Nah, suatu malam kayaknya, pada malam-malam tuh aku kesini masih aman nih, masih periksa tapi dari luar nggak dalam. Si pagi-pagi si Molly ditemukan di atas tempat pakan, kayaknya diseruduk sama kayaknya ya karena di sini belum dipasang CCTV. Meli kayaknya nyeruduk, terus udah gitu kayaknya si itu keangkat karena pernah sekali si Molly itu pas aku nemuin juga pas ini ada bunyi kecipak-cipok gitu. Pas gue kesana ternyata dia di tempat minum juga, tapi kepalanya di atas. Kita selamatin. Nah pas malam itu kayaknya sih karena dia di tempat pakan bukan air, nggak berbunyi. Pas lagi nggak ada yang ngejagain juga karena malam-malam meninggal mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi nggak ketahuan. Aduh, lagi. Nggak apa-apa, jadi karena namanya binatang itu kan ya tidak bisa kita prediksi kapan dia akan bertumbuh dan matinya juga kita tidak tahu kan ya. Kadang kecelakaan yang bisa berakibat fatal pada hewan itu sangat banyak sekali. Salah satunya ya kena tambang. Nah walaupun sapi ini sudah tidak ada tambangnya, ternyata juga bisa kecemplung tempat makan. Mending kalau yang kecemplung kakinya ya. Kalau yang kecemplung kepalanya dulu kan nggak bisa napas, akhirnya bisa menimbulkan kematian ya. Mungkin bisa buat pembelajaran ke depannya. Tapi itu tuh sedih banget, kita semua sedih banget karena pertama kali sapi, ya maksudnya hewan besar di sini meninggal bukan karena pemulihan atau penyembelihan, tapi karena sebuah kecelakaan tuh sedih banget. Ya nggak apa-apa. Tapi memang sapi itu bisa terjadi kecelakaan seperti itu bisa. Bahkan aku tuh udah lebih dari 2 kali. Kalau kecelakaan kematian itu menurut aku itu nggak menyedihkan kok, karena udah sapi itu tenang. Tapi coba lihat sapi patah kaki nggak bisa berdiri, nangis gimana rasanya. Nah aku pernah sapi kesayangan aku yang namanya Herseto dulu kakinya patah. Gara-gara kepleset. Nah itu. Oke di sini juga untungnya itu kan udah pakai karet dan lain-lain. Ya. Kepleset itu bisa sampai patah. Iya, kalau udah patah kayak gitu kan sapi tersiksa, mati nggak bisa, mau nggak mau harus kita potong. Gini? Kan? Iya, sedih banget. Selangkangannya yang patah. Nah itu karena faktor dari kita pastinya. Kalau mati sekalian kita bisa ikhlas, tapi kalau dari kecelakaan yang sifatnya
kesalahan atau kecerobohan dari anak kandang itu sedihnya bisa double A. Kalau patah kaki terus tulangnya keluar kelihatan gitu gimana? Kita nggak tega, apalagi sapi kesayangan. Tapi kalau misal sapi dengan yang binatang itu interaksi gitu bisa menimbulkan kecelakaan kayak kemarin juga bisa juga. Bisa karena di sebuah koloni ataupun sosial kita aja. Kita misal di kelas ya, ada yang jahil, ada yang nurut, ada yang pinter, ada yang kurang pinter gitu. Jadi pasti lengkap. Nah kita tinggal ambil saja yang kira-kira jadi parasit atau yang merugikan teman yang lain, kita pisahkan gitu nggak apa-apa. Karena di dalam satu koloni pasti saling melengkapi sih ya. Ada yang melindungi, ada yang merusak, ada yang makannya rakus banget, ada yang nggak mau makan, misalnya pasti lengkap. Nah itu nanti bisa kita lihat sendiri yang kira-kira membahayakan, yang berakibat fatal bisa kita pisahkan gitu. Sekali lagi maaf ya Mas ya. Santai Itu beneran menyedihkan banget, semuanya juga shock terus. Aku ya itulah. Ya gak enak karena itu pemberian nggak apa-apa, juga. Aman santai, justru malah itu bisa membuat pembelajaran kita. Karena aku di kandang pun sering sekali ya, ketika sapi itu kakinya di atas tempat makan nggak bisa turun. Ya. Atau yang suka naik gitu ya. Itu mending kalau siang, kalau tengah malam. Nah itu kayaknya itu terjadi juga kemarin. Itu ada talinya. Kadang sapi lepas itu menyebabkan kematian nggak? Iya, karena naik sebelahnya. Yang rugi siapa? Yang sebelahnya, bukan yang lepas. Yang lepas merdeka. Dia bisa seenaknya mau berbuat apa, tapi temannya gimana? Pada diikat semua. Bisa ada yang kecekek dan lain-lain. Ya. Jadi di peternakan itu suka ada terjadi musibah-musibah seperti itu. Pasti bisa. Ada, nggak mungkin nggak. Pasti ada. Cuma jangan sampai musibah yang sudah terjadi bisa terulang kembali. Itu namanya ceroboh. Jadi kalau sudah pernah melakukan kesalahan yang tidak disengaja sekali, ya semoga tidak datang 2 kali gitu aja. Karena ini kalau secara kandang yang lantai licin udah dipakein karet dan lain-lain, ini segala macam itu udah terfasilitasi loh. Angin, ada kipas anginnya, penerangan juga ada. Tapi kalau itu kandangnya sudah safety banget menurut aku sih. Itu sudah paling safety dan paling nyaman buat sapinya dan juga buat ABK-nya. Tapi memang ada yang jela aja di antara sapi ini. Diseruduk terus ke karena nggak balance, yang ini agak gede, si Molly kecil gitu. Tapi kalau seukuran dia pasti ada perlawanan. Nah ini tapi kalau untuk si Mimi, Meni, Meli aman. Tapi ini jangan di sini ya. Ini ngelawan nggak bakal mampu, tenaganya paling sepertiganya. Aduh, oke sekali lagi mohon maaf ya. Melinya juga udah kita tegur. Sebenarnya Meli itu nggak nakal, cuma dia mungkin pengen jahil aja gitu sih. Ini licin juga di sini. Ya udah kalau gitu. Ya udah guys. Sip. Mohon maaf ya. Udah berarti ini sekarang kelihatan kalau si Coki itu lebih kecil juga dari si Meni. Dan sekarang kita masukkan saja dia ke kandang Salsa dan juga Bona ya. Guys sekali lagi mohon maaf ya. Gak apa-apa Mas ya, mohon maaf. Kita semua tuh beneran nggak apa-apa, santai aja. Siap Mas Denny. Aduh mudah-mudahan si Coki nggak apa-apa ya. Ya nanti kalau gue pemberian gitu tuh lebih deg-degan. Enggak, udah ini haknya. Nanti kalau si Meli bener-bener hamil bunting ya. Hamil. Ya yang kita pisahkan si Meli. Ini masuk. Oh iya. Kalau bunting dia gak boleh gabung sama yang lain. Ya boleh aja sih dok. Cuma lebih amannya aja sih ya. Ya safety-nya dan amannya seperti itu. Nanti ini diperbanyak lagi putri-putri kecilnya. 2 bulan lagi kita cek PKB. Oh iya udah. Yuk Coki, kita pindah dulu Coki. Yuk. Ini bukan geng kamu nak, nanti geng kamunya nanti aja. Yuk. Ya. Waduh. Ke sana nak. Injek Mas. Enggak. Udah, geng kamu sini aja. Coba. Masuk. Coba.
Salsa masuk, Salsa. Salsa masuk, Salsa. Tuh, masuk kenalan. Kenalan nama ibunya Salsa, Bona. Yuk, masuk nak. Wah. Masuk. Sana masuk. Lihat ragu-ragu. Beolnya gitu. Ih kayak beol bayi. Ih biru. Ih bukan berdarah biru, bertai biru loh. Ya. Sana. Nah ini Molly nih. Hai. Molly. Kenapa Bona bereaksi? Bonanya nggak suka ini kayaknya. Nggak suka itu ya? Sama Molly kan. Coba sama kamu nak. Kamu deket-deket ke bundanya. Molly keluar, Molly. Sini Coki, Coki. Sini. Sini, makan. Tuh, makan. Makan. Ah. Diperintah mau ya? Konsentrasi kayak ngerti bener. Masya Allah. Salsa sini, Salsa. Gak usah lihat-lihat itu. Dipanggil tuh nak. Dipanggil. Dia masih Molly. Sini Salsa. Nih makan konsentrat mau juga beneran. Udah sayang. Sini Salsa sini. Oke guys. Udah guys ya, ada berita bahagia, ada berita duka. Mudah-mudahan tidak mengurangi kebahagiaan, tapi tetap harus berhati-hati. Tetap apapun harus dijadikan pelajaran. Dan apapun harus bersyukur ya, disyukuri ya. Oke, nih yang sudah memberi nama Coki, pemenangnya ini dia nih. Selamat pada para pemenang. Oke, tunggu kabar-kabar berikutnya dari kami ya. Mas, aku dihujatnya nih ngomongin tentang si Molly itu. Nggak, itu kan kecelakaan bukan karena kita, tapi karena sapinya sendiri. Jadi kita jadi tahu mana yang akan menyebabkan sedikit mungkin kerugian bagi teman-temannya atau koloninya, kita pisahkan. Karena memang ukurannya sudah berbeda. Padahal biasa sebelumnya nggak apa-apa lagi. Udah kalau gitu. Thank you guys ya. Thank you semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, tadi udah disuruh Mas Hermawan, suruh langsung masukin ke kandang katanya. Nih kandangnya posisinya di sini nih guys. Kita langsung satuin sama Sanjaya. Paling kita geserin. Si Sanjaya pindah ke kanan, si kelentang-kelentung baru di kiri. Sekarang kita pindahin dulu si Sanjayanya guys. Oke guys, mau tahu reaksinya Sanjaya ngeliat kelentang-kelentung? Come on. Kita masukin. Apa nak? Sini dulu sayang. Taruh. Oke, awas. Tuh, masuk. Bocil jangan masuk kamu.